Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Encep Nurdin. Saya mengajar di MTS Manahuda, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025, Pendidikan Agama Islam pada mata pelajaran Akidah Akhlak IAIN Loksmawe dengan NIM 20246111097. Hari ini Jumat 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat semuanya, sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal-aqibatu lil muttaqin wa la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa hadir kembali di pelajaran Akidah Akhlak. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Ananda Rapat. Pada Ananda Rapat dipersilakan. Siap berdoa. Untuk selanjutnya Bapak akan mengabsen, acungkan tangan yang hadir pada hari ini. Apika, Alia, izin. Padlan, Fahri, sakit. Vanessa, Fidela, Hilda, Indri, Kafka, sakit. Kevin, Kiran, Muhammad Abdul Sauki, Rafa Mumtaz, Raisa, Raihan, Sela, Sandy, Zaira, Zian. Kita doakan semoga yang sakit pada hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan cepat bisa belajar kembali bersama kita. Ala diniyah nas'aluka ijabah al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anak, supaya kita lebih mencintai negara kebangsaan Indonesia, kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Silakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia
Silakan duduk kembali. Pada pertemuan ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan sifat-sifat bagi Allah. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan macam-macam sifat Allah. Tiga, peserta didik mampu menyebutkan kelompok sifat Allah. Dan keempat, menanamkan keimanan yang kuat. Jadi setelah pembelajaran akidah bab 2 mengenai nama-nama sifat Allah ini, tujuannya itu diantaranya peserta didik mampu menyebutkan sifat-sifat bagi Allah, peserta didik mampu menyebutkan macam-macam sifat Allah, peserta didik mampu menyebutkan kelompok sifat-sifat Allah, dan menanamkan keimanan yang kuat. Anak-anak, tahun sekarang kita sudah masuk pada kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka itu ada namanya dimensi profil pelajar Pancasila. Ada yang sudah tahu bagaimana lagu profil pelajar Pancasila? Kalau sudah tahu, kita nyanyikan. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Supaya lebih semangat, tetap semangat. Semangat. Ulangi, kurang semangat. Tetap semangat. Semangat. Pada hari ini materi yang akan kita bahas itu mengenai nama-nama sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah kalian mendengar atau mempelajari mengenai nama-nama sifat Allah? Ada yang sudah tahu mengenai macam-macam sifat Allah? Ada yang sudah tahu golongan dari sifat-sifat Allah? Nah, dari sifat-sifat Allah, yang pertama, pernah ada yang melihat atau menyaksikan orang yang meninggal? Ada yang melihat orang yang sakit? Nah, itu adalah salah satu dari sifat-sifat Allah yang ada di manusia. Yang tahu sudah pernah mendengar atau sudah mempelajarinya? Nah, sifat-sifat Allah itu terbagi kepada berapa? Ajukan tangan yang tahu? 3. 1. Sifat wajib bagi Allah. 1. Sifat wajib bagi Allah. 2. Sifat mustahil bagi Allah. Yang ketiga? Sifat jaiz bagi Allah. Jadi sifat Allah itu terbagi pada 3. 1. Sifat wajib, 2. Sifat mustahil, 3. Sifat jaiz. Ada yang tahu mengenai pengertian sifat wajib bagi Allah? Apa sifat wajib bagi Allah itu? Sifat yang wajib bagi Allah. Sifat yang pantas, sifat yang wajib, kemudian sifat-sifat yang khusus yang hanya pada Allah. Sifat-sifat yang khusus ada pada Allah. Semuanya benar ya jawabannya, pintar semuanya. Jadi sifat wajib bagi Allah itu adalah
sifat-sifat yang khusus yang hanya dimiliki oleh Allah dan tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat tersebut. Jadi khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan nanti ada perbedaannya. Yang kedua, sifat mustahil. Apa itu sifat mustahil bagi Allah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau tidak tahu, sifat mustahil bagi Allah itu yaitu sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna. Jadi mustahil Allah memiliki sifat tersebut. Nanti akan dijelaskan. Kalau yang tadi mah harus ada yang wajib. Kalau yang mustahil itu tidak pantas, harus tidak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang ketiga adalah sifat jaiz bagi Allah. Apa itu sifat jaiz bagi Allah? Sifat yang mungkin atau boleh ada, atau sifat yang mungkin boleh tidak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada, mungkin juga tidak ada. Itu sifat jaiz bagi Allah. Jadi sifat Allah itu terbagi berapa? Tiga. Satu sifat wajib, dua sifat mustahil, ketiga sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sifat wajib bagi Allah. Tadi sifat wajib bagi Allah itu adalah sifat yang harus ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kesempurnaannya. Sifat-sifat yang wajib bagi Allah tidak dapat diserupakan dengan sifat makhluknya. Maka sifat Allah wajib diyakini dengan akal atau wajib nakli dan berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW atau disebut wajib nakli. Jadi ketika kita pengen mengetahui mengenai sifat-sifat Allah, maka yang menjadi dasarnya itu adalah apa? Al-Quran dan hadis, juga dibantu dengan akal. Jadi Al-Quran dan hadis sebagai dalil nakli, akal sebagai dalil akli untuk mengetahui nama-nama sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu ada berapa jumlah sifat wajib bagi Allah? 20. Ada 20. Ada 20 ya sifat wajib bagi Allah. Yang pertama, wujud, artinya yang kedua, tidak, artinya yang ketiga, artinya yang keempat, artinya lima, artinya enam, artinya tujuh, artinya delapan, artinya sembilan, 10, 11, 12, 13, kalam, 14, 14, koordinat, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Coba kita naikkan seperti yang telah kita pelajari di madrasah diniyah. 1, 2, 3. Wujud yang Nah, itu
setelah ini? Lanjut. Kemudian sifat yang wajib bagi Allah dikelompokkan menjadi berapa? 4. Menjadi 4. Yang pertama apa? Yang pertama sifat nafsiyah. Yang pertama sifat nafsiyah. Yang kedua salbiyah. Yang ketiga ma'ani. Yang keempat bagian kedua dari sifat Allah itu adalah sifat mustahil bagi Allah. Apa itu sifat mustahil? Sifat-sifat yang tidak mungkin ada dan tidak dimiliki oleh Allah. Tidak mungkin ada dan pasti tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab merupakan lawan dari sifat wajib bagi Allah. Jadi sifat mustahil itu tidak mungkin ya Allah menurut akal dan menurut Al-Quran, menurut dalil nakli dan menurut dalil akli. Sifat mustahil bagi Allah berapa? 20. 1, 2, 3, Sifat mustahil bagi Allah jadi lawan dari sifat wajib bagi Allah. Tadi sifat wujud lawannya ada, kidam ada lawannya kudus, bako lawannya nah jadi ini sifat wajib bagi Allah itu yang pertama sifat wujud. Allah wajib bersifat wujud, artinya ada. Allah wajib ada. Mustahil bersifat ada, artinya tidak ada. Kenapa mustahil ada? Dikarenakan ada dalilnya, ada buktinya. Siapa adalah makhluk? Bukti bahwa Allah itu ada. Yang kedua sifat apa? Yang kedua? Yang kedua sifat kidam. Apa artinya kidam? Terdahulu. Lawan dari sifat kidam apa? Kudus, baru ya. Sifat kidam wajib bagi Allah, sifat kudus mustahil bagi Allah. Kalau Allah itu baru, pasti ada yang menciptakannya. Kalau Allah butuh yang menciptakan, berarti yang menciptakan Allah nanti butuh lagi kepada yang menciptakannya dulu. Bagian kedua dari sifat Allah itu adalah sifat mustahil bagi Allah. Apa itu sifat mustahil? Sifat-sifat yang tidak mungkin ada dan tidak dimiliki oleh Allah. Tidak mungkin ada dan pasti tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab merupakan lawan dari sifat wajib bagi Allah. Jadi sifat mustahil itu tidak mungkin ya Allah menurut akal dan menurut Al-Quran, menurut dalil nakli dan menurut dalil akli. Sifat mustahil bagi Allah berapa? 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
sifat wajib bagi Allah. Tadi sifat wujud lawannya ada, kidam lawannya kudus, bako lawannya nah jadi ini sifat wajib bagi Allah itu yang pertama sifat wujud. Allah wajib bersifat wujud, artinya ada. Allah wajib ada. Mustahil bersifat ada, artinya tidak ada. Kenapa mustahil ada? Dikarenakan ada dalilnya, ada buktinya. Siapa? Adalah makhluk. Bukti bahwa Allah itu ada. Yang ketiga, bagian dari sifat Allah itu adalah sifat jaiz bagi Allah. Apa itu sifat jaiz? Sifat yang bisa melekat pada Allah dan bisa pula tidak melekat pada Allah, sebab semuanya adalah berdasarkan kehendaknya. Maka Allah bisa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Yang termasuk sifat jaiz bagi Allah ada berapa? Satu, yaitu artinya Allah dapat melakukan sesuatu hal dan dapat juga tidak melakukan suatu hal. Bagaimana kehendak Allah? Mau menciptakan pantas, mau tidak juga pantas. Kita diciptakan pintar, pantas. Kita tidak diciptakan pintar, pantas. Bahkan pantas juga kita tidak diciptakan, pantas juga kita diciptakan, dan semuanya juga karena kehendak Allah. Karena kehendak Allah. Maka yang ketiga dari sifat Allah itu adalah sifat jaiz bagi Allah. Nah, setelah kita mengetahui sifat-sifat Allah dan pembagiannya juga pengelompokannya, diharapkan peserta didik itu yang pertama semakin mengenal Allah, berarti semakin mencintai dan mengagungkannya, karena tidak ada lagi yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semangat. Setelah pemaparan tadi, kita selanjutnya untuk diskusi kelompok. Kita anggap saja ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Untuk materi yang didiskusikannya, kelompok 1 sifat nafsiyah, kelompok 2 sifat salbiyah, kelompok 3 sifat manid, dan keempat sifat mana? Ya, silakan untuk siap-siap diskusi kelompok. Nanti perdalam sifat-sifat yang tadi telah disebutkan, pahami dan nanti dipresentasikan di depan kelas. Silakan bangkunya atau tempat duduknya disesuaikan. Dari LKS dan buku paketnya dibuka juga dari pemaparan yang telah Bapak sampaikan tadi. Ayo semangat, semangat kayak gitu. Diskusi kamera.
yang dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Febri Ramdhani dari kelompok 1. Saya di sini akan mempresentasikan apa itu sifat sabiah. Sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat untuk menegaskan adanya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut yang hanya berhubungan dengan zat Allah. Jadi sifat nafsiyah yaitu hanya ada satu, yaitu sifat wujud yang artinya ada. Lawan dari sifat wujud adalah sifat adam yang berarti tidak ada. Ada pertanyaan? Ada. Bagaimana dengan dalil sifat wujud? Dalil sifat wujud dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 32 yang Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal dan terus-menerus mengurus makhluknya. Ada lagi pertanyaan? Ya, tepuk tangan untuk silakan kelompok 1 kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 2. Ayo kelompok 2, semangat kelompok 2. Silakan mulai kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sifat salbiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Rahimah Syamani dari kelompok 2 dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Jana Kuliani dari kelompok 2 dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Sarani dari kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan jenis sifat wajib bagi Allah yang kedua, yaitu sifat sabiah. Sifat sabiah yaitu sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, atau sifat yang menghilangkan sifat-sifat yang tidak layak atau tidak sesuai dengan kesempurnaan Allah. Sifat sabiah adalah 5, yaitu sidam artinya terdahulu, bako artinya lokal, muhafadzah dan wajib artinya berbeda dengan manusia, kiamu binafsi artinya berdiri sendiri, wadahnya artinya esa, dan sifat mustahilnya adalah kudus artinya baru, fana artinya rusak, mumat salul hawadisi artinya seni sama makhluknya, ityajuli hairi artinya membunuhkan orang lain, ta'adud dan hilang. Ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana dalil akli sifat kidam? Dalil akli sifat kidam adalah mengatakan bahwa tukang kayu lebih dahulu ada daripada meja yang dibuatnya. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dalam semesta. Dia lebih dahulu ada sebelum alam ini ada. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Dan selanjutnya silakan kita mempelajari nama-nama sifat Allah. Dapat kita simpulkan yang pertama, nama-nama sifat Allah terbagi 3, yaitu sifat wajib bagi Allah, 2
Kita akan menggunakan aplikasi kuis. Ya, silakan. Yang memimpin Rapa Mumtaz. Kemudian yang kedua Indri. Ketiga Kira. Keempat siapa yang keempat? Raisya. 5 Afika. Yang belum terus. Terus beres? Ablan udah? Ablan menurut Tio? Sudah semuanya? Sudah semuanya? Itu sudah? Dan untuk nilai terakhir hasilnya adalah juara ketiga Kira, juara kedua Indri, dan juara satu siapa? Tepuk tangan untuk
kita akan mempelajari dalil-dalil dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk tugasnya, tugas di rumah dipelajari mengenai dalil-dalil sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai dan berjalan dengan lancar. Semoga apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi pada hari ini, nanti mengisi refleksi pembelajaran hari ini. Dan untuk mengakhiri, kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ananda Rapa. Kepada Ananda Rapa untuk memimpin doa. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar dan dengan keadaan tertib, mulai dari laki-laki. Alat tulisnya awas ada yang ketinggalan. Silakan dari laki-laki. Silakan bangku kedua.